Tahukah kamu bahwa leluhur Nusantara dulu dikenal sebagai bangsa matahari? Sebutan ini bukan hanya kiasan, tapi punya makna filosofis dan spiritual yang dalam. Nusantara dikenal dengan bangsa yang menganut nilai kemataharian. Ya, nilai kemataharian. Bukan agama matahari, bukan menyembah matahari. Tolong, kalian pintar sedikit saja. Lantas, apa artinya semua itu? Kenapa matahari jadi pusat pandangan hidup mereka? Yuk, kita kupas tuntas rahasia yang sengaja disembunyikan dan dibelokkan ini dengan mengosongkan cawan dogma yang selama ini memenjarakan kita. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Kalau saya tanya, Nusantara itu bangsa apa sih? Mungkin kamu bakal jawab, bangsa maritim lah, bangsa agraris lah, atau paling banter, bangsa yang ramah. Tapi, pernah nggak kamu dengar istilah Nusantara adalah bangsa matahari? Nah, ini menarik. Soalnya, sebutan itu bukan cuma puitis. Leluhur kita benar-benar hidup dengan filosofi matahari, nilai-nilai kemataharian. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, banyak banget rahasia besar yang sengaja disembunyiin di balik konsep ini. Pertama, coba pikirin dulu, kenapa harus matahari? Karena buat leluhur kita, matahari itu bukan sekedar bola panas di langit. Dia simbol kehidupan, pusat kekuatan, dan sumber kesadaran. Bayangin, setiap budaya besar di dunia pasti punya kultus matahari. Contohnya, bangsa Mesir punya Ra, bangsa Inca punya Inti, bangsa Jepang punya Amaterasu. Lalu kita, Nusantara, kita pun punya. Bahkan jauh sebelum agama-agama besar masuk, leluhur kita udah memuja matahari. Ingat, bukan dalam arti menyembah benda ya, tapi menghormati energi sumber kehidupan. Tolong dalam hal ini, jangan kebanyakan makan pupuk kandang ya, yang bikin kamu nggak bisa berpikir dengan nalar yang benar. Makanya, kalau kamu perhatiin, banyak budaya kita yang berhubungan sama matahari. Upacara-upacara leluhur biasanya dilakukan saat terbit atau terbenamnya matahari. Penentuan musim tanam ngikutin posisi matahari. Bahkan arah hadap bangunan tradisional banyak yang sinkron dengan pergerakan matahari. Ini bukan kebetulan. Ini bukti kita bangsa matahari. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Matahari juga jadi lambang kesadaran. Leluhur kita percaya hidup manusia itu kayak perjalanan dari gelap menuju terang. Matahari yang terbit tiap pagi jadi simbol pencerahan. Jadi, filosofi hidup mereka nggak cuma cari makan dan bertahan hidup, tapi mengejar terangnya batin. Inilah yang bikin budaya Nusantara dulu disebut budaya luhur. Dari kata budi atau kesadaran dan daya atau kekuatan. Dan lihat deh, di candi-candi peninggalan leluhur kita, simbol matahari itu ada di mana-mana. Contoh paling gampang, relief di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Bahkan batik-batik kuno banyak yang ngambil motif matahari sebagai pola utama. Matahari itu identitas, simbol penyatuan manusia dengan semesta. Sekarang saya mau kasih tahu kamu fakta menarik. Istilah bangsa matahari juga berarti kita bangsa yang jadi penerang. Nusantara itu pusat peradaban besar
yang pernah menginspirasi dunia. Kamu pikir Sriwijaya dan Majapahit cuma kerajaan biasa? Mereka menguasai jalur perdagangan dunia, jadi pusat ilmu pengetahuan dan menyebarkan budaya ke banyak penjuru. Nusantara dulu adalah matahari yang sinarnya sampai jauh. Tapi sekarang, apa kita masih begitu? Ini bagian yang agak nyentil nih. Kayaknya kita udah lupa siapa diri kita. Matahari itu mestinya bersinar, tapi sekarang kayak ketutup awan. Ya, awan gelap lagi. Kita sibuk ribut sama perbedaan. Lupa kalau kita ini punya akar yang sama, yaitu budaya yang mengajarkan harmoni, kemandirian, dan kesadaran. Kita terlalu banyak minum dan makan budaya luar, sampai nggak sadar kalau kita punya warisan filosofi sendiri yang sangat luar biasa. Makanya saya bilang, bangsa matahari itu bukan cuma cerita masa lalu. Ini alarm buat kita. Kalau mau bangkit, ya kita mesti nyalain lagi matahari di diri kita. Ingat, leluhur kita ngajarin, hidup itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling selaras dengan alam dan semesta. Jadi kalau kamu tanya, apa artinya jadi bangsa matahari? Jawabannya simple. Jadi bangsa yang hidup dengan kesadaran, memberi terang buat diri sendiri dan dunia. Sekarang pertanyaannya, kita siap nggak buat benar-benar balik ke akar kita, ke jati diri kita? Karena ingat, matahari nggak nungguin siapa-siapa. Dia selalu terbit. Tinggal kita yang mau bangkit atau terus kedinginan di kegelapan. Mau berjalan di kegelapan tanpa arah atau menjadi cahaya bagi kehidupan. Semua ada di tanganmu sendiri. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.